Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Edi Kumpuledi Suwanto. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan Tenaga Kependidikan dari SD Negeri Candrejo 01. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Perkenankanlah pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif pada SD Negeri Candrejo 01. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya mendapatkan modul di dalam guru penggerak tentang budaya positif yang ada di sekolah. Di sini kita akan memfokuskan diri Bapak Ibu tentang implementasi keyakinan atau kesepakatan kelas dalam penanaman budaya positif di SD Negeri Candrejo 01, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Jadi seperti ini Bapak Ibu, budaya positif itu memang harus kita terapkan. Karena apa? Dengan adanya budaya positif tersebut, nanti kita semua ini, anak-anak peserta didik, dapat tercipta suatu keyakinan atau budaya positif yang akan baik untuk kehidupannya kelak. Jadi di sini intinya dari kita untuk pagi hari ini saya menyampaikan bahwa kita harus mengimplementasikan, kita harus menerapkan bagaimana cara kita untuk memberikan budaya positif di dalam kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu. Nah, di dalam budaya positif itu nanti ada disiplin positif, ada teori kontrol, ada teori kebutuhan, teori motivasi, nilai keyakinan kelas, dan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi ini ada beberapa materi yang saya dapatkan dari guru penggerak di modul 1.4 di budaya positif. Yang pertama, bahwasanya ada disiplin positif. Bapak Ibu, muatan yang ada di dalam diri siswa, yang telah ada di dalam melekat dalam diri siswa, baik dari perilaku melalui perilaku yang ada di lingkungan maupun perilaku yang ada di dalam dirinya sendiri, itu menumbuhkan yang namanya muatan. Nah, muatan itu tidak selamanya negatif, tidak selamanya positif. Kita sebagai guru hendaklah melihat garis mana yang kiranya tebal Bapak Ibu, garis mana yang kiranya muncul. Nah, itu kita tebalkan kembali Bapak Ibu. Maka di sini nanti ada disiplin positif. Lalu untuk teori kontrol, anak-anak itu kalau kita menghadapi anak SD Bapak Ibu masih anak kecil, maka kita harus menghadapi dengan teori kontrol seperti itu. Lalu ada teori kebutuhan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita orang dewasa punya kebutuhan. Sama halnya dengan anak-anak Bapak Ibu, sama hanya dengan peserta didik, mereka juga butuh kebutuhan. Kebutuhan seperti apa? Kadang-kala kita mendapatkan anak didik kita berangkat sekolah itu murung, ya, seperti orang galau, seperti Bapak Ibu. Itu ternyata ada beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi Bapak Ibu. Maka kita sebagai seorang guru hendaknya kita memperhatikan hal tersebut. Karena apa? Ada anak ketika berangkat sekolah itu mukanya murung. Apakah ada kebutuhan yang tidak terpenuhi seperti Bapak Ibu? Nah, kita sebagai seorang pendidik dan seorang guru hendaklah melihat hal itu sebagai gambaran bahwa kita, anak kita, peserta didik kita itu apakah memiliki kebutuhan sudah terpenuhi apa belum. Lalu berikutnya ada teori motivasi, nilai, dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas Bapak Ibu, kita membentuk suatu keyakinan. Nanti di slide berikutnya kita akan membahas itu, dan yang ada segitiga restitusi untuk pemecahan konflik yang ada di kelas maupun di sekolahan.
latar belakang dari budaya positif ini adalah dibawa dari menurut filosofi pendiri Gadjah Dewantara. Diibarat sebagai petani, Bapak Ibu yang saya hormati, siswa itu seperti benih Bapak Ibu, benih yang datang untuk kita tanam dan kita semai, kita rawat bersama-sama Bapak Ibu. Kita pernah mendengar bahwa dulu anak itu seperti kertas yang kosong, dan siap untuk digambari apapun, siap untuk ditulisi apapun, siap untuk diberikan tanda apapun. Tetapi anak didik kita ini sekarang adalah bukan seperti kertas yang kosong Bapak Ibu. Kita seperti diibaratkan sebagai benih dan kita adalah sebagai petani. Benih itu sudah membawa nilai, sudah membawa kebiasaan-kebiasaan baik dari dalam dirinya maupun dari lingkungannya. Nah, kita sebagai petani di sini kita hendaknya menjaga Bapak Ibu dari segala jenis tantangan, baik tantangan yang ada di sekitarnya maupun di dalam dirinya. Karena apa? Benih ini ketika kita siram, Bapak Ibu, kita siram baik, kita jaga baik-baik, maka tanamannya akan subur, akan tumbuh dengan baik. Lalu Pak Arif, bahwa tanaman yang kita rawat dengan baik itu pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Seperti itu guys, baik, lanjut. Tujuan untuk yang pertama adalah meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian bagi murid. Seperti yang saya singgung di awal tadi, bahwa murid itu memiliki nilai Bapak Ibu. Kadangkala nilainya itu tidak muncul, nilainya itu tidak keluar. Nah, tujuan dari penerapan budaya positif ini yang pertama meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian bagi murid. Bapak Ibu yang saya hormati, murid itu unik, ya, sudah punya dalam dirinya itu bagaimana nilai yang ada. Nah, kita ini nanti meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian bagi murid. Yang kedua, murid berlatih mengajukan pendapat mengenai kelas yang diinginkan. Jadi Mbak di pause program itu. Baik, saya lanjutkan. Untuk tujuan kedua, nanti murid berlatih mengajukan pendapat Bapak Ibu. Jadi ketika murid itu menginginkan idealnya kelas yang seperti apa, kelas yang bagaimana, kelas yang jalannya seperti apa, maunya seperti apa. Nah, ini nanti untuk tujuan kedua, murid itu akan diberikan namanya mengajukan pendapat bagaimana. Oh Pak Guru, saya mau kelas seperti ini. Pak Guru, saya mau kelas yang seperti itu. Nah, nanti untuk tujuan kedua, murid berlatih untuk mengajukan pendapat. Untuk yang ketiga, nanti adalah pembiasaan budaya dan disiplin positif. Yang namanya budaya harus dibiasakan Bapak Ibu, seperti budaya yang telah mengangkat dalam diri kita. Budaya yang kita miliki, budaya positif yang kita terapkan di dalam kelas maupun sekolah harus kita biasakan, harus kita teruskan supaya nanti tidak berhenti di sini, tidak berhenti, tidak mandek. Jadinya dibiasakan supaya terus menerus untuk ada. Dan tujuan yang keempat Bapak Ibu, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal guna menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik serta mengajarkan murid untuk mencari permasalahan, mencari pemecahan masalah, mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan melaksanakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Seperti yang sudah saya singgung di awal, dalam pembiasaan budaya positif pasti diiringi dengan masalah-masalah atau diiringi dengan berbagai macam konflik Bapak Ibu. Nah, di sini peran kita sebagai seorang guru, kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer, sebagai pengambil keputusan untuk mencari solusi. Biasanya kita menggunakan cara yang tradisional dengan cara langsung seketika jika ada masalah langsung kita tanya, langsung kita judgement seperti itu Bapak Ibu. Tetapi dengan adanya segitiga restitusi ini Bapak Ibu,
kita ada proses di sini Bapak Ibu, proses supaya nanti bagaimana caranya kita bisa mengajarkan anak-anak untuk mengerti kesalahannya apa. Lalu nanti untuk mencari solusinya bagaimana yang supaya anak itu sadar bahwa anak itu memiliki kesalahan. Karena kita sebagai manusia kadang-kadang tidak tahu kita punya kesalahan atau tidak, karena kita kadang-kadang merasa kita sendiri seperti itu. Murid juga sama Bapak Ibu. Berikutnya, budaya positif akan terjun jika sekolah berupaya menciptakan lingkungan yang positif, aman, nyaman. Dan peran guru dalam menerapkan budaya positif itu kesepakatan bersama siswa menambahkan rasa kesadaran agar terbangun motivasi pada murid. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif ini akan terlaksana, akan terrealisasi. Budaya positif ini akan menjadi nyata jika kondisi lingkungannya nyaman dan aman. Untuk itu kita nanti akan belajar bersama Bapak Ibu untuk menciptakan lingkungan yang seperti apa sih yang untuk cocok bagi peserta didik. Dan nanti Bapak Ibu, tolak ukur keberhasilan dalam budaya positif ini yang pertama untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini sudah dilakukan dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Maka digunakan tolak ukur sebagai berikut. Yang pertama, murid dapat menerapkan keyakinan kelas atas kesadaran diri. Bapak Ibu yang saya hormati, keyakinan kelas yang dibuat ini nanti menggunakan kalimat ataupun diksi yang positif Bapak Ibu. Jadi nanti jangan membuang sampah tapi menggunakan kata-kata yang lebih baik, kata-kata yang lebih simpel supaya nanti anak-anak lebih tahu Bapak Ibu. Jadi nanti prosesnya anak-anak itu dikumpulkan bersama-sama Bapak Ibu untuk memberikan pendapat budaya positif apa yang akan diterapkan, dan itu biasanya dilaksanakan pada awal pembelajaran ataupun pada awal tahun ajaran baru. Tetapi ini bersikap dinamis Bapak Ibu, bisa diubah kapanpun, dimana jika dibutuhkan suatu perubahan. Jadi katakanlah awal pembelajaran kita bersepakat dengan anak-anak. Anak-anak selama di dalam kelas kita akan seperti apa? Tujuan tata tertib seperti apa? Itu namanya keyakinan kelas. Yang kedua, budaya positif dapat diterapkan oleh murid dan semua guru di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif ini yang diterapkan oleh murid, tidak hanya murid Bapak Ibu, tetapi kita sendiri wajib untuk menerapkan budaya positif tersebut sebagai langkah kita sebagai seorang guru untuk mencontohkan bagaimana seperti ini anak-anak kita seperti ini, kita sebagai suri tahu sebagai contoh. Dan yang terakhir, presentasi minimal bagi yang melanggar keyakinan kelas maupun disiplin sekolah. Untuk yang berikutnya, lini masa tindakan yang dilakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman yang saya sayangi, yang pertama, orientasi kepada siswa tentang pentingnya kesepakatan kelas bagi kelancaran proses pembelajaran. Tadi sudah saya singgung sebentar, dalam proses untuk mengenalkan keyakinan kelas kita harus menggunakan orientasi atau pengenalan kepada peserta didik. Pengenalan ini kita terapkan langsung kepada peserta didik dengan cara kita membuat forum diskusi. Tetapi karena kita menghadapi kelas dengan level yang berbeda-beda, dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 yang memiliki taraf nalar yang berbeda-beda, maka untuk orientasi kepada siswa ini harus lihat kembali kelas mana yang kita ampuh. Kelas rendah kita terapkan supaya mengenal dulu apa yang ada di sekitarnya dia, di sekitar mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, guru memimpin diskusi terkait kesepakatan. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah adanya orientasi kepada siswa tentang pentingnya kesepakatan kelas bagi kelancaran proses pembelajaran, guru memimpin diskusi. Kembali saya singgung bahwasanya kelas rendah dari kelas 1 sampai kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6 untuk kelas tinggi memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Maka dalam pemimpinan diskusi tersebut menggunakan teknik yang berbeda juga Bapak Ibu. Pendekatannya juga beda. Mungkin dari Bu Ika sebagai guru kelas 1, Bu Vivi sebagai guru kelas 2,
dan saya sebagai guru kelas 3 untuk menerapkannya untuk memimpin diskusi seperti ini bisa menggunakan pendekatan yang lebih umum, karena kita sebagai guru seperti orang tua bagi kelas rendah. Untuk kelas tinggi yang diampu oleh Ibu Yudihati, oleh Ibu Mami Latifah dan Ibu Vita, mungkin nanti akan menggunakan bahasa yang lebih tinggi karena anak kelas tinggi sudah mulai mengerti menalar seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya adalah menyepakati waktu diskusi kelas yang wajib dilakukan. Yang terakhir, guru menampung ide, gagasan maupun masukan terkait dengan hal yang disampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi setelah saya singgung bersama bahwa ada level-level yang berbeda Bapak Ibu. Maka untuk menampung ide bisa menggunakan berbagai macam cara. Bisa menggunakan sticky notes atau kertas tempel, ditempel supaya anak-anak nanti itu gembira, senang, tempel seperti itu. Bisa juga menggunakan angket Bapak Ibu. Angket ini digunakan untuk kelas tinggi karena mungkin kelas tinggi lebih senang nulis di dalam tempat, di mejanya menggunakan angket supaya untuk menampung ide, gagasan maupun masukan terkait dengan hal yang disampaikan. Yang berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, itu kriteria pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas dibuat sesingkat mungkin agar mudah dihafal dan dipahami oleh siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, keyakinan kelas hendaknya kita gunakan kalimat yang simpel, kalimat yang ringkas, jangan terlalu banyak supaya anak-anak mudah menghafal. Oh, saya harus seperti umpamanya buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Berikutnya adalah keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Dan yang berikutnya, pernyataan kelas, keyakinan kelas dibuat dalam bentuk yang positif. Berikutnya, kriteria pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas dibuat sesuatu yang dapat diterapkan pada lingkungan sekolah dan lingkungan tersebut. Berikutnya, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dengan kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, peninjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Harapannya Bapak Ibu yang saya hormati, dari penerapan budaya kelas tadi, kita bisa menerapkan budaya kelas dengan baik. Dan ada yang saya lewati tadi dalam pembuatan restitusi segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi nanti ketika ada manajemen konflik, ada konflik yang datang, kita harus menanyakan terlebih dahulu masalah apa yang terjadi kepada siswa. Karena apa? Setiap siswa ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda, maka memiliki permasalahan yang berbeda-beda juga seperti Bapak Ibu. Baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Berikutnya adalah umpan balik dari Bapak Ibu semua. Monggo jika ada yang ingin bertanya, saged menunjukkan jari Ibu. Silakan Ibu. Ya baik Bu. Baik, terima kasih Pak Anggono. Tadi sudah dipaparkan untuk yang tujuan ketiga, yaitu menerapkan budaya dan disiplin positif ya. Nah, saya mau tanya, bagaimana caranya untuk menerapkan budaya positif di sekolah dan contoh penerapan budaya dan budaya disiplin di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Tias. Pertanyaan yang diajukan pada saya adalah bagaimana menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolahan. Lalu contoh konkret seperti apa yang bisa kita lakukan untuk menerapkan budaya positif seperti Ibu G. Baik, terima kasih. Untuk menerapkan, kita mulai dari diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kita mulai dari diri kita sendiri supaya apa?
kita mencontohkan langsung kita sendiri, kita sebagai contoh nyata. Jadi anak-anak akan melihat role yang ada di dalam diri kita. Kita mencontohkan terlebih dahulu. Kita berangkat pagi seperti itu Bapak Ibu. Berangkat pagi, kita tegur sapa dengan Bapak Ibu dengan cara yang sopan. Terus kita juga melakukan tindakan-tindakan yang baik. Maka dengan adanya role langsung dari dalam diri kita sebagai seorang guru, murid-murid akan mencontoh, oh Bu Tias, oh Pak Arif, oh Bu Yundi. Maka dari hal itu, maka kita semuanya akan mencontoh langsung kepada murid supaya murid melihat kita secara utuh. Lalu yang kedua, untuk menerapkan budaya positif dengan cara jejak pendapat Bu Tias. Jadi nanti anak-anak akan diberikan seperti angket supaya nanti apa sih yang harus kita lakukan seperti itu. Jadi nanti anak-anak akan lebih tahu seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, contoh konkretnya yang bisa saya perlihatkan adalah gini Bapak Ibu. Kita berangkat pagi, langsung berangkat pagi seperti biasa. Kita mencontohkan langsung tegur sapa dengan baik, karena komunikasi yang kita lakukan itu didengar, dilihat langsung oleh peserta didik. Maka itu modal awal bagi kita untuk memberikan contoh secara konkret nyata kepada peserta didik. Ngoten Bu Tias, berikut Bu Tias. Oke, baik, pertanyaan berikutnya monggo. Ya Bu Vivi, monggo silakan. Terima kasih untuk Pak Ud yang sudah memberi kesempatan untuk bertanya. Di sini yang akan saya tanyakan yaitu tentang tantangan apa yang akan terjadi ketika budaya positif itu diterapkan, terutama untuk kelas rendah, karena kan kelas rendah itu masih seperti kekanak-kanakan Pak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Afifah Kusumaningrum. Bagaimana jika kita mempunyai problem ataupun konflik, bagaimana kita memanajemen tantangan tersebut, apalagi bagi guru kelas rendah, karena kelas rendah itu masih memandang kita sebagai seorang ayah ataupun seorang ibu dan memiliki sikap kekanak-kanakan. Bagaimana cara kita untuk memanajemen masalah-masalah tersebut? Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Vivi, untuk memanajemen konflik tersebut maka kita harus tahu dulu sumber masalahnya apa, Bu. Jadi ketika kita bisa mitigasi masalah atau kita bisa menjabarkan masalah tersebut, umpamanya kita ada masalah, ternyata kita selidiki, ternyata masalahnya datang dari dalam rumah. Kan kalau dalam rumah itu kan kita tidak punya kuasa untuk untuk mencampuri untuk, sedangkan kita hanya bisa memberikan motivasi. Jadi contoh nyatanya ada masalah, kita tanya dulu dan menggunakan segitiga restitusi Bu Wiwi. Jadi nanti yang pertama, anak-anak itu kita analisis masalahnya ada apa, kenapa bisa terjadi seperti itu. Untuk yang kedua, kita memberikan pertolongan langsung Bapak Ibu. Jadi ketika kelas rendah itu tidak bisa kita memberikan delay waktu, langsung saat itu juga kita selesaikan masalah itu. Karena apa? Supaya tidak mengakar-ngakar, tidak larut seperti itu Bapak Ibu. Lanjutnya, untuk memecahkan masalah pada kelas rendah, hendaknya kita rangkul Bu Vivi. Jadi nanti jika ada budaya-budaya positif ini, kita rangkul, kita ajak sharing dengan dongeng bersama supaya nanti masalah itu akan teratasi. Sudah terjadi di kelas saya, ada beberapa anak yang memang kiranya memang harus membutuhkan perhatian ekstra di BPG seperti yang kita ketahui. Maka untuk menyelesaikan masalah tersebut kita harus kembali untuk mencari inti masalahnya apa, lalu bagaimana untuk cara kita menyelesaikan masalah tersebut, dan kita mencari berbagai macam alternatif solusi Bu Wifi. Jadi kita tidak hanya satu alternatif, kita bikin beberapa alternatif supaya nanti
masalah itu bisa teratasi. Ada yang bertanya kembali atau memberikan umpan kepada saya? Betul-betul? Tidak ada. Bapak Edi, ngapunten, kesimpulannya Bapak Edi monggo saged disampaikan kepada kami, kepada saya, Bapak. Monggo Pak Edi. Terima kasih Pak Ud. Kesimpulan dari sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ud selaku CGP dan juga mengucapkan banyak terima kasih telah memberikan masukan bagi Bapak Ibu guru yang lain. Semoga atau harapan mudah-mudahan budaya positif ini dapat kita laksanakan, terutama diawali kelas atas, dikarenakan anak, terutama anak kelas rendah, kelas 1, 2, 3 ini sering melakukan hal-hal atau tindakan yaitu yang sifatnya meniru. Tentu saja anak-anak kelas rendah akan meniru, akan melakukan apa yang dilaksanakan oleh anak-anak yang ada di atasnya, di kelas atas. Dan juga sekolah mengucapkan banyak terima kasih atas ide atau gagasan panjenengan. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik secara terus menerus, kontinu. Namanya saja budaya, berarti kebiasaan. Kemudian masukkan sedikit, Nah, ini karena apa yang dilaksanakan ini kita perlu dimusyawarahkan kesepakatan kelas. Untuk itu monggo, konsep yang akan diberikan oleh siswa ini ada, konsepnya apa, materinya apa, misalkan tentang kebersihan, kemudian tentang kegiatan yang lain. Itu saja yang dapat kami berikan. Selanjutnya kami silakan pada Pak Ud. Terima kasih kepada Bapak Edi selaku kepala sekolah. Di sini saya berterima kasih kepada Bapak atas tambahan ataupun motivasi kepada saya pribadi untuk lebih bisa menerapkan budaya positif. Terus sandangi Bapak bahwa budaya itu harus kontinu, harus membudaya, maka harus terus menerus diterapkan di dalam sekolah ataupun dalam sekolah. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Di sini harapan kami, harapan kita semua, semoga budaya-budaya positif yang ada di dalam diri kita, diri siswa kita bisa membudaya, dan kita sebagai seorang guru, semoga kita semua kembali melihat kembali bagaimana tugas kita, bagaimana tupoksi kita sebagai seorang guru supaya memberikan yang terbaik bagi murid-murid kita. Karena apa? Ini adalah panggilan jiwa, adalah takdir kita semua, kita menjadi seorang guru. Jadi kita kembali kepada diri kita masing-masing, bagaimana diri kita kembali untuk fokus terhadap peserta didik, terhadap anak, dan kita bisa memaksimalkan tugas kita sebagai seorang guru. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, semoga Bapak Ibu dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik. Dan kita sendiri, saya pribadi juga memohon maaf bahwasanya saya sebagai seorang manusia banyak lupa, banyak salah, banyak permasalahan lagi Pak Arif,
banyak salah, saya mohon maaf bila ada salah berarti tindakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Moga-moga pertemuan kita pada pagi hari membawa manfaat, membawa berkah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.